Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kembali lagi dengan saya Bapak Adi Saputra dari Yayan Madura, khususnya dari mahasiswa PPL. Tentunya dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa poin penting, yang mana poin-poin hal penting itu tersebut yakni mengenai kejujuran dan menepati janji. Itu termasuk perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa di sini yang gak jujur? Mulai sekarang harus jujur ya. Siapa di sini yang gak menepati janji kalau berjanji? Nah, mulai sekarang jangan bohong, jangan ingkar janji, karena di situ termasuk perilaku yang kurang baik. Nah, apa itu perilaku jujur? Di sini Bapak akan menjelaskan perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, anak-anakku sekalian, definisi jujur itu sendiri, kalau kita mengacu pada pengertian di atas, di samping ini, itu perkataan dengan kenyataan itu sesuai, tidak ada yang nyeleweng. Kalau nyeleweng sedikit berarti tidak dinamakan jujur. Seperti itu, cuman kalau kita ketahui dari konteks dari pengertian jujur itu sendiri. Nah, kan sudah tahu kan jujur itu apa. Dan juga perilaku jujur itu bisa kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yakni dalam kita berbicara kepada orang tua. Contoh, kita mau berangkat sekolah, Bu, saya mau berangkat sekolah, Bu. Cuman di jalan kita nyeleweng, main PS. Itu bukan perilaku jujur, karena perkataan dengan kenyataannya tidak sesuai. Maka dari itu, hal-hal yang nyeleweng di kehidupan kita, artinya hal-hal yang kita tidak jujur, itu mulai sekarang kita harus hentikan. Lanjut. Dalil berperilaku jujur. Nah, di sini juga ada di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan di dalam surat As-Saff, itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Al-Ahzab, berperilaku jujur itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kalau belum tahu di dalam Al-Qur'an itu apa saja, lihatlah di dalam Al-Qur'an. Banyak kok di dalam perilaku jujur. Cuman Bapak hanya menyebutkan sebagian surat-surat yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Di dalam surat As-Saff itu ada yang di dalamnya berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Allah sangat membenci orang-orang yang tidak jujur. Nah, itu sebagian surat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perilaku jujur. Lanjut pada hikmah dari perilaku jujur. Kita berperilaku jujur ada hikmah-hikmah tertentu ya. Yang pertama, dimudahkan masuk surga. Wah, itu paling semangat kita kalau berbicara tentang masuk surga. Ya, masuk surganya mudah. Disayang keluarga dan teman, ya jelas kalau kita berperilaku jujur, siapapun pasti disayang oleh semua orang kita. Dan juga mendapat kepercayaan orang lain, ya tentunya orang lain pasti akan percaya kalau kita sudah berperilaku jujur. Kalau bohong 1 kali, 2 kali,
itu pasti orang lain tidak akan percaya lagi sama kita, meskipun nantinya kita akan berperilaku jujur kepada orang lain. Dan keempat, mendapatkan kemudahan segala urusan. Ya jelas Allah akan memudahkan segala urusan bagi orang-orang yang berperilaku jujur dan tepat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa ini ya? Memberikan ketenangan dalam ketenangan. Iya. Tenang pasti di dalam hatinya orang yang berperilaku jujur. Lanjut kepada menepati janji. Ini siapa ini yang berlakunya tidak menepati janji? Mulai sekarang harus buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh. Nah, di sini pengertian berperilaku menepati janji adalah perilaku memenuhi sesuatu yang telah diucapkan atau dijanjikan. Ya, cak matur nah, tak bocil lapo, jangan yang matur. Itu. Kalau di dalam bahasanya, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita janjikan kepada orang itu tepat waktu. Artinya tidak salah terhadap janji yang kita ucapkan, itu perilaku menepati janji. Kalau nyeleweng dari itu namanya ingkar janji. Simpel-simpel saja, yang penting anak-anak bisa mengerti, kan ya, dapat dipahami. Insya Allah dapat dipahami lah ini. Lanjut pada dalil dari berperilaku menepati janji. Di sini banyak sekali. Di surat Al-Imran ada di ayat 77. Kalian bisa buka sendirilah, banyak di situ. Surat Al-Isra ayat 34. Pintas ini. Wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ya, itu masalah janji ya. Janji kalau tidak ditepati maka akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada di surat An-Nahl ayat 91. Juga ada juga di surat An-Nahl. Surat An-Nisa ayat 120. Lanjut pada hikmahnya berperilaku menepati janji. Orang-orang yang menepati janji pasti diberi hikmah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita menepati janji tapi tidak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah yang didapat oleh kita semua. Apa saja anak-anak? Kita dapat sebutkan. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain, itu hikmahnya. Yang kedua, menumbuhkan kesalehan dalam diri, soleh. Artinya tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Ya jelas orang yang menepati janji pasti teman-teman akan suka kepada kita gitu. Yang keempat, dijauhkan dari murka Allah. Ya Allah akan memberikan suatu jalan yang baik, tidak dikasihkan murka kepada orang tersebut, orang yang menepati janji. Dan yang terakhir di sini anak-anak mendapatkan pahala dari Allah, yaitu sudah hikmahnya. Kalau kita berperilaku jujur, menepati janji, hikmah-hikmah yang didapat yang sudah dijelaskan Bapak tadi, nah itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bohong. Ya, seperti itu ya. Matur, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari Bapak pribadi, itu murni dari Bapak, namun ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.